Halo teman-teman, selamat malam. Malam, Mek. Kamu di jalan, gimana tuh? Iya, Gak apa-apa, gak pusing main main tab di mobil. nggak apa-apa kok, aman, Oke, jaringannya aman. aman, aman. Nanti kalau pas nge-lag, off cam aja nggak apa-apa. Kadang kalau off cam tuh lebih bantu jaringannya supaya lebih lancar sih biasanya. Ya, kalau suara mis sudah kerasa putus-putus. Oke, oke. Jihan, Jihan bisa on cam dulu. Berarti yang belum datang Aidil. Gimana kabarnya Raymond sama Jihan? Udah ikut kan? Baik. Tadi sekolah ya? Pulang jam berapa tadi? Olimpiade. Jam 4, Raymond? Olimpiade. Olimpiade? Olimpiade apa? Master sama Inggris. Wih, keren-keren. Ntar Miss chat grup Ideal suruh gabung dulu. Mana nih grupnya nih? Minggu lalu kita ngapain? Masih inget nggak? Yang buat cerita misteri itu loh guys, apa Oh, sih? yang iya, yang diikat yang ini ya, yang seru doang emang ya. Itu yang paling seru minggu lalu, yang bikin cerita itu. Iya. Hari ini kita udah bikin masuk ke ini sih teman-teman. Jadi sebenarnya fokus kita itu bikin game kan. Jadi gamenya itu tuh di Twine gitu. Jadi alat itu ada sebuah website nanti kita bikin gamenya di Twine itu. Nah, sebelum kita ke sana, kita itu harus bikin ceritanya dulu gitu. Makanya hari ini pertemuannya full kita bikin cerita dulu gitu ya. Jadi kalau teman-teman kiranya ada kepikiran sedikit cerita gamenya mau seperti apa, coba dipikirin lah sambil habis ini nanti kita cari ide-ide untuk bikin ceritanya ya. Oke, jadi hari ini kita masuk ke materi membuat sinopsis cerita. Nah, minggu lalu tuh kita belajar tentang rekayasa prom. Jadi rekayasa prom itu intinya adalah gimana kita bisa membuat sebuah prom atau perintah ke dalam AI supaya menghasilkan jawabannya yang paling akurat. Itu ya, itu adalah rekayasa prom. Nah, kenapa sih kita hari ini bikin cerita? Kenapa kita nggak langsung bikin gamenya aja di Twine gitu kan? Nggak ya, nggak boleh ya. Kita tetap harus bikin sebuah cerita. Kenapa kita bikin sebuah cerita? Karena orang itu suka sama cerita. Jadi otak manusia itu memahami informasinya dalam bentuk cerita. Jadi berdasarkan sebuah informasi, biasanya tuh dia ambil intinya dulu, terus dari inti tersebut eh, berkembanglah informasi-informasi yang lain gitu. Nah, bercerita itu juga salah satu keterampilan profesional yang penting. Jadi, kayak misal sekarang Miss jelasin pun dengan cara bercerita. Jadi, bercerita itu teknik yang digunakan dalam berbagai bidang untuk menyampaikan informasi melalui cerita. Kayak misal teman-teman dengerin orang bicara di depan umum, atau mungkin teman-teman lihat iklan gitu kan. Banyaklah semuanya itu disampaikan biasanya itu dalam sebuah cerita. Makanya di sini kita belajar untuk bikin cerita. Kenapa? Karena cerita itu bisa bikin kita untuk mengembangkan kreativitas kita, untuk menghasilkan ide dan solusi gitu. Makanya kita bikin cerita. Apa nih wifi-nya tiba-tiba nggak bisa nih?
Sorry ya. Malah nggak sadar lagi aku ya. Aku udah yapping, ternyata nggak ada orangnya kataku. Bentar, bentar. Nah, ini udah join nih ID Deal ini. Gimana kabarnya ID Deal? Sampai mana tadi ya dengernya? Sampai ini nggak? Tiba-tiba banget gak bisa. Dari sini nggak? Masuk nggak tadi slide yang ini? Sampai sini, otak manusia memahami informasi cerita. Oh, ya ampun. Jauh banget ya. Berapa slide itu tadi? Jadi kenapa kita, ya udahlah dari awal aja lah. Kenapa sih orang itu menyukai sebuah cerita? Tadi itu sampai sini sekalian ya. Idol kan baru join kan. Jadi otak manusia itu lebih memahami informasi dalam bentuk cerita, teman-teman. Bahkan sekarang aku jelasin materi, menyampaikan materi hari ini, pelajaran hari ini itu dengan cara bercerita juga. Jadi dari inti sebuah cerita, biasanya otak manusia tuh mengambil informasinya berdasarkan sebuah intinya dulu. Inti informasi ditangkap, habis itu dari inti tersebut berkembang menjadi sebuah cerita atau informasi yang lain. Gitu. Jadi bercerita itu salah satu keterampilan profesional yang paling penting. Jadi biasanya kalau teman-teman lihat kan orang bicara depan umum, berpidato, ataupun mungkin teman-teman lihat iklan-iklan gitu kan, semuanya itu disampaikan dengan cara bercerita. Makanya hari ini kita belajar untuk bikin cerita game teks menggunakan ceritanya. Jadi supaya kita itu melatih kreativitas kita juga, makanya kita belajar untuk bikin cerita kita sendiri. Gitu. Nah, keterampilan bercerita dan kreativitas itu dapat dilatih, dikembangkan dengan membuat permainan teks. Apa sih permainan teks itu? Nanti Miss jelasin ya. Jadi hari ini kita akan pelajari apa aja yang termasuk dalam permainan teks dan gimana cara kerjanya. Terus kita juga belajar tentang apa itu latar, terus pengetahuan permainan, gimana alur permainan itu dibangun. Nanti kita juga akan pakai ChatGPT untuk menghasilkan komponen plot cerita kita. Terus kita juga nanti belajar pakai website namanya Miro. Jadi itu digunakan untuk pengembangan sebuah ide biasanya. Nah, kita cari tahu kan kita kan mau bikin permainan teks ya. Kita bikin cerita untuk bikin game teks atau permainan teks. Apa sih permainan teks itu? Jadi bikin biasanya teman-teman ada yang pernah tahu nggak biasanya nonton ini nggak streamer-streamer eh, main game gitu nggak biasanya? Ada yang nonton nggak di YouTube? Kayak Winda gitu ya. Aku taunya Winda doang soalnya. Nah, itu kan biasanya kan main game kan ya. Aku nggak tahu sih teman-teman biasanya nonton berdasarkan dari game yang dimainin atau dari kreatornya. Kalau aku kan emang seneng Winda gitu ya. Jadi aku nonton Winda apapun aja lah gamenya aku tonton gitu. Jadi kadang tuh aku nemuin juga beberapa permainan yang mungkin teman-teman juga udah pernah tahu. Jadi permainannya itu ada ceritanya gitu. Nggak cuman main kayak misal Mobile Legend atau apa lagi ya Roblox yang kayak naik gunung gitu kan ya udah main aja gitu ya main yang menyelesaikan misi aja sedangkan kalau permainan teks atau game teks itu mainnya ada ceritanya gitu jadi kita itu bisa milih alur cerita entah nanti akhirnya kita dapat sad ending, bad ending atau happy ending kayak gitu paham kan cerita yang kayak gitu game-game kayak gitu. Nah, jadi kita tuh akan bikin seperti itu, bukan game-game yang eh, misi doang gitu ya, tapi kita bikinnya melalui permainan teksnya, ceritanya. Makanya kita harus bikin sebuah cerita dulu, gitu. Jadi permainan itu di permainan teks itu pemain melihat dunianya melalui teks dan bergerak melalui ceritanya, menggunakan dari pilihan teks yang ada. Gitu. Jadi beberapa pilihan pemain itu ngaruh di alurnya. Misal nanti teman-teman kayak tadi Miss bilang dapat ending yang bad ending, sad ending atau emang ada sad ending ya, bad ending atau happy ending. Gitu. Terus apa perbedaannya permainan teks sama buku? Jelas ya. Jadi kalau buku itu kita sebagai pembaca nggak bisa pilih alurnya. Jadi satu alur ya udah kita cuma bisa melewati alur itu aja. Akhirnya tetap sama gitu. Entah nanti tokoh utamanya tiba-tiba eh, berpergian gitu kan. Ya udah kalau buku satu alur satu cerita. Sedangkan kalau pemain di permainan teks, pemain itu aktornya bisa memerankan suatu peran tertentu. Jadi bisa menggerakkan alur ceritanya. Entah nanti kita dapat alur yang seperti apa.
Nanti kita bikinnya, tadi Miss sudah pernah bilang juga, pakai yang namanya Twine. Jadi minggu depan baru kita ke Twine ya. Hari ini kita fokus bikin ceritanya dulu. Ini contoh juga ada permainan teks yang dibuat di Twine. Ini ada Nano Pesos sama ada Trigaya. Jadi kalau Trigaya itu simulator manajemen anggaran pribadi yang terinspirasi oleh situasi ekonomi di Chili. Sedangkan kalau yang kebalik, sorry. Nano Poses. Sedangkan kalau Trigaya itu sebuah permainan peran tentang bertahan hidup di dunia alien. Gitu. Sama, semuanya menggunakan permainan teks. Jadi ada teksnya, kita eh, mainnya berdasarkan dari alur ceritanya. Nah, selanjutnya adalah proses pembuatan cerita untuk sebuah permainan. Jadi kita masuk ke materi, kita akan buat ceritanya nih. Sebenarnya untuk membuat sebuah cerita di permainan game teks itu ada dua orang yang bekerja nih. Jadi ada seorang penulis naskah sama ada seorang desainer naratif. Kalau seorang penulis naskah, dia itu tanggung jawabnya, tugasnya itu bikin apa yang akan dikatakan oleh pemainnya. Jadi kayak tentang apa ceritanya, siapa aja bakal jadi tokohnya, terus apa yang dikatakan tokoh-tokoh itu tugasnya dari seorang penulis naskah. Sedangkan kalau seorang desainer naratif, dia itu bertanggung jawab atas bentuknya. Jadi gimana cerita akan diceritakan, gimana pemainnya itu berinteraksi, gimana bisa memastikan pemainnya itu nggak bosen, terus gimana supaya membuat pilihannya itu lebih menarik gitulah. Itu soal tugasnya dari seorang desainer naratif. Untuk proses pembuatan cerita itu biasanya ada 5 sampai 6 tahapan lah. Jadi pertama itu pasti bikin idenya dulu, habis itu bikin karakter, bikin alurnya, terus habis itu kita tulis dialognya, dan terakhir buat visualisasi dan iringan audio. Jadi kita akan melewati semua tahapan ini. Jadi pertama kita akan bikin formulasi idenya dulu, kita bikin ide untuk ceritanya seperti apa. Bikinnya nanti pakai Miro. Jadi ini sebuah website, teman-teman. Websitenya itu seperti ini. Nanti teman-teman klik yang, nanti Miss kasih linknya. Teman-teman klik yang registrasi. Habis itu yang daftar Sign Up with Google. Terus di bagian sini, tell us about your team. Ini teman-teman kasih nama teman-teman. Terus di sini yang what kind of work do you do sama what's your role, ini bebas pilih apapun, nggak ada ketentuan. Nanti di bagian bawah ada tulisan skip gitu. Teman-teman skip. Nanti kalau nggak bisa sambil saya screen kan, bisa bantuin. Terus nanti udah tampilannya jadi kayak gini, teman-teman klik yang ini nih. Ini ada tulisannya blackboard. Iya, blackboard. Jadi teman-teman bikin sebuah kanvas baru untuk ruang kerja teman-teman. Terus apa yang akan kita buat di situ? Kita akan menemukan sebuah ide. Kita cari tahu ide untuk cerita game teks kita. Nah, untuk idenya kita pakai metode binominal fantasi. Apa itu? Jadi caranya itu metode binominal fantasi. Pertama teman-teman pilih dua kata dulu. Pertama kan tetapin tujuan nih. Pasti tujuannya udah jelas ya. Kita akan bikin sebuah cerita, sinopsis cerita. Jadi yang kedua teman-teman pilih dua kata yang tidak berhubungan. Terus abis itu teman-teman tuliskan semua kemungkinan kombinasi. Jadi dari dua kata itu digabungin, terus teman-teman tulisin penggabungan kata itu apa. Habis itu dari kombinasi itu, penggabungan katanya itu, teman-teman pikirkan cerita apa yang akan dibuat dari gabungan cerita itu. Misal nih contoh, ada angin sama buku. Angin sama buku kan bukan dua hal yang berhubungan kan? Jadi teman-teman pilih dua katanya bukan dua hal yang tidak berhubungan. Bukan kayak misal pensil, buku. Kan berhubungan ya. Jadi pilihnya yang nggak berhubungan supaya ceritanya variatif gitu. Kalau pensil sama buku berhubungan, jadi bingung ceritanya apa terus. Nah, kalau kayak misal angin sama buku gitu ya, kan nggak berhubungan. Jadi penggabungannya itu unik gitu. Kayak misal buku berangin, terus angin dalam buku, buku angin gitu. Terus teman-teman pilih salah satu aja, buku angin misal. Nah, terus dipikirin dari itu kira-kira cerita apa yang bisa terbentuk dari dua kata itu. Misal nih, ada sebuah peradaban yang menghilang dari muka bumi meninggalkan buku angin yang menjelaskan cara untuk mengendalikan unsur angin.
Gitu. Berarti itu ya. Jadi pilih dulu dua kata yang tidak berhubungan, terus digabungin. Habis itu pikirkan kira-kira cerita apa yang bisa muncul dari dua kata itu. Nanti dibuat di Miro, caranya, ntar, Miss kasih link. Nah, tampilan Miro nanti akan seperti ini pertama-tama punya teman-teman nih. Bakal kayak gini ya. Ini tuh luas banget sebenarnya teman-teman. Jadi bisa di apa ya, dikecilin gitu. Kalau teman-teman pakai em, langsung di touchpad laptop ya itu bisa pakai dua jari gitu. Jadi bisa dikecilin, dibesarin gitu. Kalau pakai mouse gimana ya? Kurang tahu sih. Coba pakai ini aja bisa nih sebenarnya. Di bagian kanan bawah nih. Ada persenan gitu kan. Ya, dia bisa kecil gitu. Nah, itu lebar banget sebenarnya. So bisa digedein. Terus cara bikinnya teman-teman. Pertama teman-teman bikin frame dulu. Jadi frame itu kayak apa ya? Kayak kertasnya gitu. Harus bikin kertas dulu supaya kita sebelum kita menulis ya. Jadi bikin kertasnya dulu di bagian sini. Ini kan banyak logo yang di bagian kiri nih. Nah, teman-teman cari logo yang kotak frame. Biasanya kalau di sini nggak ada, teman-teman klik yang plus, tools, media, dan integration. Biasanya dia ada di sini, frame. Nah, karena ini udah ada di sini, ya udah nggak usah klik plusnya. Diklik yang ini, pilih yang custom. Jadi ukurannya itu nanti bisa kita sesuaikan, nggak usah pakai ukuran yang 16,9, 4,3, ini nggak usah. Kita pakai ukuran yang custom, bisa kita tentukan sendiri. Gitu. Aduh. Nanti bakal ketampil seperti ini bisa diubah nih ukurannya, bebas jadinya. Nah, habis itu apa yang kita ambil selanjutnya adalah sticky notes. Nah, sticky notes tuh yang bagian ini, yang logonya kayak kertas mau dirobek gitu. Habis itu teman-teman klik, bebas pilih mau warna yang apa, teman-teman taruh di bagian sini. Ada yang pernah pakai nggak sih sebelumnya, Miro nih? Atau mungkin yang sejenis? Belum pernah. Jadi, habis ambil dari sini, terus teman-teman geret ke sini. Seret. Itu bebas warnanya, nggak ada ketentuan kok. Nah, cara tulisnya yang di dalam sini teman-teman tuh klik dua kali ini di sini. Nah, udah deh bisa diklik, bisa diketik katanya gitu. Apa yang mau teman-teman bikin? Jadi teman-teman akan bikin seperti ini nih. Jadi teman-teman tentuin dulu pertama dua katanya. Gak usah ini nggak apa-apa kok, langsung sticky note juga. Ini supaya Miss jelasinnya lebih gampang aja. Jadi nanti teman-teman tentuin dulu dua katanya apa yang tidak berhubungan. Misal di sini punya Miss bencana sama ingatan. Kan nggak berhubungan tuh ya. Habis itu di bawahnya bikin lagi penggabungan dari dua kata tersebut kayak tadi. Kalau tadi kan buku sama angin jadinya buku angin gitu ya. Ini penggabungannya bencana sama ingatan digabungin jadi bencana memakan ingatan. Gitu. Setelah itu di bawahnya bikin lagi untuk sinopsis cerita. Nggak usah panjang-panjang ya. Bikin yang sekiranya yang kepikiran aja lah dari dua kata yang digabungin ini gitu. Nggak usah terlalu detail banget nanti ada 5 tokoh. Nggak usah. Sinopsis aja. Nanti kita dibantu AI untuk bikin cerita fullnya. Ya, jadi kira-kira aja dari sebuah dua kata itu bisa bikin cerita apa. Nah, dari sini bencana memakan ingatan itu bisa jadi cerita bencana. Jadi ada bencana di seluruh dunia itu menghapuskan ingatan manusia. Jadi si tokoh utamanya itu harus cari tahu gimana cara untuk menemukan ingatannya. Gitu. Udah kalau udah selesai bikin pertama dua, habis itu bikin satu ini, habis itu bikin ceritanya, terus cara save-nya, cara simpannya, ini kan harus disimpan dulu nih. Teman-teman klik judulnya di sini. Nah, habis klik judulnya, terus teman-teman titik tiga nih, ada titik tiga more yang, nah, export as image. Jadi di bagian share dan export, ini tampilan baru teman-teman. Kemarin tuh ekspornya di sini. Langsung bisa cari barusan di mana ekspornya ya. Biasanya di sini nih, export as image gitu. Ini baru nih, ternyata ada di share and export. Habis itu export as image. Jadi di download atau ya diekspor gitulah ya dalam bentuk gambar image. Kalau PDF itu dokumen. Jadi kita pilih yang gambar aja.
Kalau udah diklik, nanti teman-teman ketampilnya seperti ini. Pastiin punya teman-teman diklik yang small. Kalau nggak small tuh kadang nggak bisa diekspor, jadi harus di small aja ya. Habis itu klik export dan dia nanti akan ke-download di laptop atau device teman-teman. Gitu. Nah, kalau udah ke-download, teman-teman buka platformnya nomor satu. Yang hari ini kan pertemuan ketiga, berarti di bubble nomor tiga, nomor satu. Nah, ini jawab dulu nomor satu sama nomor dua. Nomor tiga, dikirim gambarnya tadi. Pakai yang logo paperclip di sebelah kanan sini. Gitu. Paham? Gini garuk kepala tuh Adil. Paham nggak? Nggak apa-apa, nggak harus tahu persis apal ininya banget ya. Nanti kan Miss bantu juga. Tapi maksudnya apa yang akan dibuat, paham nggak? Iya, maksudnya kalau langkah-langkahnya lupa juga nggak apa-apa kan Miss nanti bantuin. Apa yang akan dibuat maksudnya yang di sini? Sorry, sorry. Yang di sini nih. Paham maksudnya? Maksudnya aja. Raymond paham? Ideal? Yang yakin. Oke ya, jadi coba dipikirin lah dua katanya apa. Kalau emang teman-teman kayak teman-teman ngerasa, aduh nggak tahu deh dua katanya apa, udah nyerah banget gitu ya. Mungkin teman-teman bisa dibuka deh ChatGPT-nya, dibikin new chat, bikin new obrolan, terus teman-teman minta untuk dikasih rekomendasi pembuatan game teks gitu. Kalau emang udah bener-bener kayak udah nggak tahu lagi deh dua kata apa gitu. Coba teman-teman tanya ke ChatGPT, terus kasih, nanti ChatGPT bakal kasih rekomendasi tuh cerita-cerita buat cerita permainan teksnya. Oke? Sip. Oh iya, ini sebelum kasih Mironya ya, ntar. Coba mending sekarang daftar dulu deh, Miss bantuin daftarnya. Wah, udah daftar gimana, Mi? Udah, cepet banget. Coba di share screen, sini, Miss kasih tahu langkah selanjutnya. Munculnya apa sekarang? Yang lain coba daftar dulu deh, ceritanya nanti dulu, daftarnya penting. Aduh, habis lagi. Udah, coba. Nah, itu udah sip. Selanjutnya berarti bikin Login frame. nih, login. Login, daftar. Login kan udah ada akunnya yang registrasi. Apa? Sign in ya? Sign out. Apa sih lupa? Ini frame-nya. Raymond. Nah, pilih yang custom. Sip. Nah, itu bisa sesuaikan sendiri ya nanti ya. Mau bikin portrait atau landscape bebas nggak ada aturan seperti apa. Terus buat sticky notes-nya ambil dari sini nih. Yang logo kayak, nah, bebas warnanya juga. Miss, kalau ini gini pencet apa? Sign up, sign up di kanan atas tuh, warna biru. Nah, itu yang logo Google. Nah, masuk pakai Google ya. Udah, Jian juga udah daftar. Sip. Nah, besok-besok itu teman-teman ya, kita bakal nggak sering banget sih, tapi emang ada yang pakai Miro lagi. Nah, teman-teman nggak perlu bikin blank board lagi ya. Jadi bikin aja di sini itu lebar banget kanvasnya. Nanti kalau teman-teman bikin blank board berulang kali, itu ada batasannya karena harus bayar. Tuh, jadi janganlah, jangan kita bayar. Jadi dipakai di satu itu aja udah banyak banget ruang untuk kanvasnya itu ya, frame-nya ya. Itu di X aja, Jian. Nah, terus cari frame di bagian icon plusnya. Frame. Nah, custom. Miss, ini gimana, Miss? Mana? Itu tulis nama kamu.
share Eh, screen dulu. Iya, share screen. Kenapa, Raymond? setelah kalau kita tuh sticky note-nya gimana, Miss? Cara tulis di sticky notes-nya. Cara apanya? Sorry, kurang dengar. Eh, setelah taruh sticky note mau Mm-mm. gimana? Setelah sticky notes-nya ditulis, di dalam sticky notes-nya dua katanya. Coba diklik dua kali di sticky notes-nya. Bisa nggak? Nah, gitu. Jadi bikin yang tadi Miss contohin tuh. Bikin dua kata, habis itu penggabungan katanya sama sinopsis ceritanya ya. Boleh eh, pilih kata sendiri, nggak harus ikut kan? Iya, harusnya kayak gitu. Tapi kalau emang ngerasa nggak ada pikiran mau cerita seperti apa sama sekali, baru ChatGPT. Harusnya bikin dari awal sendiri ya. Ini bener kan, Miss? Benar, sip. Lanjut. Selanjutnya bikin sticky notes-nya. Mm-mm. Terus ini wordnya pilih apa? Word mana? Oh, itu bebas. Habis itu ya, terus continue. Nah, itu skip for now. Nah, udah pakai frame-nya tuh yang logo kotak di bawah pensil tuh, custom. Sip. Sticky notes-nya yang di itu ya, yang di atas T itu ya. Kalau kayak horizontal gitu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak ada harus ngikutin format apapun, bebas. Mau pakai ukuran yang seperti apa, warna apa. Miss ide apa, Miss? Gimana ide? Ide gimana? Yang ini tulisan Oh, dua kata. oh dua kata. Mm-mm. Nggak usah sebenarnya juga nggak apa-apa sih langsung dua katanya juga. Tapi kalau Jihan mau ya nggak apa-apa. Biar masih ingat, Miss. Oh, Duh, ke atasan. Nggak bisa. bisa di klik yang lain dulu, di luarnya dulu. Nah, habis itu digeser. Oh, gini. Iya, jadi supaya dia kegeser tuh harus di apa ya? Istilahnya ya kayak diklik di luar dulu gitu. Kayak nice. Ini tinggal. Oh, oke. Biasanya sih anak-anak tuh paling sering genrenya kayak fantasi gitu ya. Ya, misal eh kesatria dan apa gitu. Biasanya sih, tapi terserah teman-teman mau bikin genre apa yang bisa dijadiin game ya. Dia langsung tanya ke GPT. Apa ini? Coba minta buatkan saya rekomendasi tentang Ini. itu udah dikasih rekomendasi pembuatan. Nah, itu bisa. Bebas coba di explore aja mau yang kayak apa. Miss, kok tulisan aku gede banget, Miss? Kamu kenapa bikinnya panjang-panjang begitu? Iya emang gede karena kamu tulisnya dikit. Jadi dia semakin tulisannya makin banyak, semakin tulisannya makin kecil. Coba kamu panjangin tulisan kamu, nanti dia makin kecil. Miss, ini kayak buat dari dua kata itu kayak buat sentence gitu ya? Iya, Atau gimana? iya Ah, betul. Habis itu dari kalimat itu jadi sebuah cerita. Bukan bukan kalimat sih sebenarnya, frasa ya, penggabungan aja dua katanya disambungin aja gitu. Habis itu ceritanya kalau baru.
Kalau begini bener nggak? Penggabungan dua kata itu. Panjang banget. Apa sih dua katanya tadi? Kamu pilih apa katanya tadi? Coba lihat. Kaktus keyboard. Iya sih, nggak bisa digabungin dengan langsung kaktus keyboard. Iya deh, nggak apa-apa deh itu deh. Habis itu bikin ceritanya lagi ya di bawah ya. Miss ceritanya boleh minta tolong ChatGPT lagi nggak? Iya, boleh. Miss, Kenapa? ini kalau udah kayak gini tinggal buat cerita aja. Gabungin dulu pedang angin. Pedang berangin kah? Angin, Oh, oke oke. kayak frasa gitu loh. Mau ke mana kamu, Sas? Jauh kah? Abis abis pulang dari rumah teman kerja kelompok Oh, dari dua rumah teman yang berbeda. Jadi aku jadi aku dari pagi itu belum pulang Miss ke rumah. ya ampun. Capek dong. Aidil dari mana tadi? Habis makan.
Miss, Kenapa? ini ini kepanjangan gak sih? Iya, panjang banget. Oke, taklin ya. Coba singkatin lagi. Nanti kalau kepanjangan tuh di Miro-nya tuh kayak harus gede banget gitu sticky notes-nya. Coba singkatin lagi. Gini, Miss. Ya, double klik coba. Udah jadi, Miss. Udah, kalau udah diklik frame satu tuh. Bagus kan? Kau bikin apa dibantu ChatGPT nih barusan? Enggak, bikin sendiri. Oh iya, pedang angin. Is. Keren, keren. Bawah, share and export. Nah, export as image. Export. Dah, terus dikerjakan platform Algonova-nya yang pertemuan hari ini nomor satu. Oh iya, akunnya, Miss. Ampun, lupa apa linknya? Akunnya. Akun. Beda banget ya sama yang akun kamu satunya ya. Susah ngapalinnya ya. Dah, Miss, perlu dikasih Ya, ini ayam. perlu dikasih keterangan nggak? tangan Ih, apa? ada diam. Miss perlu di diam ada. Miss perlu dikasih keterangan nggak apa namanya per sticky notes-nya itu kayak ini kata ini gitu-gitu. Nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Oke. Miss, punya aku udah benar belum, Miss? Payung galaksi, galaksi berpayung tengah malam yang sunyi muncul sebuah galaksi payung dan sky. Iya, sip. Kalau udah diklik frame satunya, terus tuh tulisan frame satu. Di download. Udah di download belum? Downloadnya mana? Ini, frame satu, titik tiga, share and export, export as image. Export. Small dulu. Nah, export. Dia yang konsep cerita ya, Mas. Iya, nomor satu kan? Lalu gimana, Miss? Itu save as. Ditaruh di download aja biar carinya gampang. Nah, udah di save. Save. Terus dibuka platformnya yang konsep cerita dikerjakan dikirim. Nah, di situ. Klik yang paperclip.
Di-download tadi. Open. Sip. Terus dicentang itu. Terus dibuka di sini. Nah, saya memecahkan dan memeriksa tugas-tugas. Oke. Yang lain juga udah. Oh, belum ideal. Yang Jihan udah. Terus dibuka soalnya, dicentang. Saya memecahkan dan memeriksa tugas-tugas. Warna kuning tadi tuh, Jihan. Tuh, atas. Saya memecahkan dan memeriksa tugas-tugas. Nah, Oke, halo. Ketukar, Miss. yang 2 sama 5. Ya lagian masa yang terakhir pilih 2 kata. Yang terakhir kan jelas pikirkan tentang cerita seperti apa. Yang terakhir pilih 2 kata. Ditutup dulu soalnya. Nah, itu logo paperclip. Taruh mana tadi sama kamu di download nggak sih? Di download harusnya tadi. Sabar, tak cek dulu. Harusnya ada. Ih, mana ya? Bentar, Miss. Lanjut aja, Sas. Di nomor yang 3 terakhir. Dikirim. Lanjut selanjutnya tuh. Nah, nomor 3. Lanjut selanjutnya lagi. Nah, Nggak di situ ada. nggak ada. Nggak ada. Coba sini, Miss bantuin cari. Tadi Sabar, tadi udah Miss. sih. Ditutup dulu itu garisnya, Sas. Miss ini Coba diapain, Miss? tak ulang dulu, Miss. Diulang dulu, Ditutup Miss. dulu tuh kan ada garis ungunya ditutup. Nah, habis itu Oh, ada logo paperclip tuh di kanan bawah. Kayak pin gitu apa sih? Nah, hmm. tuh my first board frame 1. Oh,
Habis itu udah ada belum di bawah? Nah, kalau udah di bawah berarti udah kekirim. Terus dicentang di kanan atas. Habis itu Udah. soalnya dibuka lagi. Di soal kanan tadi garis ungunya. Ah, soal mana lagi? Yang kanan. Di kanan tadi kan ada yang nutup kan? Kamu klik kan? Enggak. Coba Oh, ketiga lagi. eh, eh. Bentar, bentar. Nah, di kanan tuh kan ada kayak apa ya? Kayak tombol putih kecil gitu loh. Nah, dicentang. Aku mengunggah gambar dengan hasil akhirnya. Saya memecahkan dan memeriksa tugas-tugas. Sip. Ada ide? Sabar, Miss, lagi dicari. Oke. Biasanya ini sih, kadang tuh pas klik download, itu kadang yang ketampil diurutkannya dari yang paling lama biasanya. Antara paling baru atau paling lama. Jadi coba pas ngirimnya, di scroll paling bawah di komputernya. Oke, kita istirahat dulu 5 menit ya. Nanti kita balik lagi ke materi yang kedua. Miss. Kenapa? Ini diapain? Udah, nanti lanjut lagi yang nomor 2. Oh, oke.
Oke, teman-teman, kita balik lagi. Nah, akhirnya sudah sampai. Sas. Iya. Fresh, fresh. Nah, Raymond udah balik belum nih? Miss, aku malah yang keluar kayak gini, Miss. Bentar, Apa? bentar gak ya? Nah, Iya, bener dong. Terus ke atas, mana tuh? atas Sini. scroll kanan itu ada centang. Habis itu Udah, dibuka. Iya, dibuka. Soalnya tadi kan kamu tutup segaris ungu kan? Itu ada oh nih. tombol. Nah, dicentang. Saya memecahkan dan memeriksa tugas-tugas. Sip, Deh, udah. udah. Oh, thank you. Oke. Kepencet. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengaturan permainan. Jadi pengaturan permainan itu adalah tempat dan waktunya dari dunia permainan itu. Jadi kan pasti di permainan itu ada tempat dan waktu gitu ya. Misal nih di sini aja kita bisa lihat nih kira-kira dia di mana nih. Yang teman-teman lihat kira-kira permainan ini ada di mana? Zelda. Di mana? The Legend of Zelda. Gak maksudnya tempatnya kira-kira apa nih Kayak tempatnya? tempat yang Goa, Kayak goa. Nah, dari goa itu, bentuknya tengkorak. ya, dari situ teman-teman bisa nebak nggak kira-kira itu ada di waktu kapan? Siang, Apakah dan gitu. kan bisa tahu ya kalau ada goa kan nggak mungkin ini ternyata eh, permainannya ada di masa sekarang gitu kan nggak mungkin ya. Udah ada goa terus di sini bajunya juga masih kayak zaman dahulu gitu. Pasti terjadi di waktu lampau gitu. Pasti terjadi di waktu yang mungkin sekitar sebelum Masehi mungkin ya. Habis nggak tahu persisnya kapan gitu. Tapi dari sini tuh kita pasti sudah bisa menyimpulkan gitu kalau permainan ini dari cuplikan gambar ini kita bisa tahu itu terjadi di gua, terus dia ada di waktu latar yang masa lalu gitu. Jadi nanti teman-teman juga pasti bikin permainannya itu ada tempat dan ada waktunya kapan. Tuh. Nah, untuk pengaturan itu ada beberapa untuk deskripsinya. Jadi ada jenis, ada skala, ada fokus, sama ada batasan. Jelasin dulu yang jenis nih. Jadi jenis pengaturan itu biasanya dibagi sama dua kategori. Yang pertama itu realistis atau nyata, yang kedua itu fantastis atau fantasi atau hayalan. Ya. Kalau realistis ya jelas ya, pasti eh, yang terjadi sesuai dengan akal pikiran kita gitu. Sedangkan kalau fantasi itu yang nggak mungkin terjadi. Itu cerita itu dibagi sama dua itu. Nah, misal nih kita dari sini, kira-kira mana yang realistis? Yang nyata. yang Yang kiri. Iya, yang kiri ya. Jadi yang ada angsa, ada kakek ini. Karena ya seperti kehidupan kita pada umumnya gitu. Ukurannya juga semuanya sama, normal kayak kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan kalau di sini, itu ya fantasi karena nggak mungkin sebesar ini. Ini kemarin Hogwarts Legacy, tahu nggak? Ada yang pernah main nggak nih Hogwarts Legacy? Mutasi cuy. cuman ya Nah, jadi kesimpulannya untuk genre kategori permainannya itu ada dua, ada realistis sama ada fantasi. Kalau realistis itu yang terjadi akurat lah secara historis pasti terjadi gitu. Kita tahu percaya bahwa itu pasti terjadi gitu kan. Sedangkan kalau fantasi itu dunia yang nggak mungkin gitu. Kadang masih hayalan kayak misal nih ceritanya terlalu kadang tuh ada cerita yang misal film atau game yang terlalu di masa depan gitu ya, entah di tahun 2000 3000 berapa saking modernnya kita tidak bisa membayangkan itu. Itu kategorinya termasuk fantasi loh karena belum benar-benar terjadi juga gitu. Terus ada juga skala. Jadi skala pengaturan itu tentang ruang
untuk pemainnya. Jadi misal nih, skalanya mikro. Mikro itu kecil. Biasanya untuk skala bermainnya, batasan bermainnya itu ada di sekitar kota doang. Terus cuman rumah doang, di kamar kan kecil ya. Jadi itu maksudnya skala permainannya itu mikro. Sedangkan kalau makro atau besar, dia itu permainannya biasanya terjadi di luar angkasa, di negara tertentu, atau wilayah tertentu, planet tertentu, gitu. Jadi teman-teman juga harus bisa menentukan punya teman-teman nih kira-kira permainannya ada di mana? Apakah cuma di skala kota ini aja atau ke luar angkasa, ke luar negeri? Tuh. Terus ada juga fokus pengaturan. Jadi fokus pengaturan itu tentang sesuatu yang harus ada. Intinya adalah seperti sebuah misinya atau apa yang dilakukan di dalam permainan itu. Nah, kalau di punya kita, kita sepakati bersama karena fokus kita adalah menyelesaikan misinya menggunakan dialog karena kita bukan mengumpulkan poin, kita bukan eh, atau membunuh musuh gitu kan enggak ya, tapi kita fokusnya atau misinya di permainan kita adalah menyelesaikannya itu dengan menggunakan dialog atau ceritanya. Terus yang terakhir itu ada batasan. Jadi kalau batasan itu sesuatu yang nggak seharusnya ada di permainannya. Jadi misal ada sebuah permainan itu, contohnya tadi ada game Lifeline ya. Dia itu permainannya tentang seorang laki-laki yang tersesat. Jadi dia tuh ceritanya mau ke planet lain gitu ya. Misal mau ke planet Mars gitu ya. Nah, di tengah-tengah dia tuh tersesat. Dia tersesat akhirnya ke planet yang tidak diketahui. Nah, batasan permainan itu, jadi dia tuh misinya, dia tuh harus mendirikan sebuah rumah bertahan hidup di planet itu. Nah, batasannya apa? Batasannya yang nggak boleh dilakukan di permainan. Misal, dia nggak bisa pakai transportasi keluar planet. Dia juga nggak bisa ketemu orang lain. Dia juga nggak bisa perbaiki roketnya. Kenapa? Kalau dia bisa perbaiki roketnya, dia bisa ketemu orang, dia bisa pakai transportasi, selesai ya permainannya. Jadi nggak mungkin dia terus main di planet itu bertahan hidup. Itu. Jadi batasan itu adalah sesuatu yang nggak boleh terjadi di permainannya. Gitu. Apa-apa yang tidak boleh, yang seharusnya tidak terjadi supaya permainannya itu terus berlanjut. Itu adalah batasan. Selanjutnya, teman-teman akan bikin sama kayak tadi. Jadi teman-teman sekarang kalau yang tadi bikin sinopsis, lanjut bikin untuk tadi jenis, skala, fokus, sama batasannya. Misal nih punya Miss kan tentang bencana ingatan. Jadi jenisnya pasti fantasi kan, nggak mungkin di dunia nyata ada bencana ingatan gitu kan. Nah skalanya nih punya Miss cuman di kota aja sih, jadi misal di kota ini aja gitu. Permainannya maksudnya ya, sebenarnya bencananya di seluruh dunia, tapi kan mainnya ya di kota ini aja. Nggak mungkin kan menjelajah sampai ke luar negeri gitu kan. Nih tokohnya kan cuma di sini-sini aja gitu. Fokusnya ini semua kita sama ya, menyelesaikan misi melalui sebuah dialog. Terus batasannya di sini tokoh utamanya itu nggak bisa mengingat peristiwa dalam hidup karena kalau ingat ya pasti ceritanya udah selesai. Terus dia juga nggak bisa pakai kayak video di HP gitu, nanti bisa inget kan nanti ya. Makanya itu masuk ke batasan. Gitu. Dari situ tentang jenis, skala, fokus sama batasan paham nggak? Paham? Maksudnya terkait jenis, skala, fokus, dan batasan? Iya, oke. Gitu ya, jadi bikin untuk permainan teman-teman. Sekiranya punya teman-teman jenisnya fantasi atau realistis, skalanya dia ada di mana, terus fokusnya sama semua, pasti menyelesaikan melalui dialog. Batasannya ditentukan, apa aja yang nggak boleh ada di permainannya. Oke? Kalau udah sama kayak tadi, jadi di save, habis itu teman-teman buka yang nomor 2. Ini ada tugas berapa ya hari ini? 3 kan? Nah, ada 2, yang kedua yang pengaturan permainan. Ini dijawab dulu terkait tipe, skala, fokus, dan batasan. Terus nanti nomor 2 dijawab kayak tadi caranya. Seperti itu. Silahkan. Jadi tipenya selain fantasi ada apa aja? Fantasi dan realistis. Buatnya Realistis di itu ini juga, Miss. Realistis itu yang nyata yang ada di kehidupan sehari-hari kita pasti terjadi.
buatnya jangan bikin blackboard baru, bikin di sampingnya, di bawahnya, di atasnya, di kirinya gitu ya. Kayak Miss tadi contohnya nih, bikin di sampingnya gitu. Nah, bikin gini. Teman-teman mau bikin di samping sini kah, samping sini, bikin frame baru. Kenapa frame baru? Karena pasti yang ke-download itu frame-nya, teman-teman. Jadi misal nih, teman-teman bikin, teman-teman bikin ceritanya di sini keluar gitu gini ya. Nah, yang ke-download tuh yang masuk ke frame doang. Jadi pastikan semuanya masuk ke dalam frame-nya. Jadi frame itu kayak apa ya? Batasnya kertasnya gitu. Oke? Ini bagi layarnya. Iya dong. Jenisnya sih cuman ada dua ya, fantasi atau realistis ya. Tapi kalau skalanya baru dijelaskan, maksudnya nggak detail banget sih. Tapi kayak di kota kah, negara tertentu, atau planet tertentu gitu. Berarti ada fantasi. Ada realistis. Pilih salah satu. Mm-mm. Kan nggak mungkin genrenya dua-duanya kan? Ini buatnya kayak gini. Iya, kayak gitu lagi. Aduh, apa ya? Kalau punya kamu udah jelas nggak sih pedangnya gimana sih tuh? Suatu hari kesatria hitam memiliki pedang, pedang angin tersebut digunakan membasmi kejahatan. Pedang angin tuh pedangnya mengeluarkan angin apa gimana sih? Elemen, Miss. Nah, kalau gitu ya udah jelas kan? Eh, iya kan fantasi emang ada di dunia nyata seperti itu. Nih, semua itu harus ikut yang frame satu nih. Ikut maksudnya? Maksudnya Eh, harus sejalan gitu. harus 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 gimana maksudnya ngikut? Harus sesuai sama cerita yang dibikin di frame satu ya? harus Iya, iya ceritanya harus sama. Kayak tadi yang udah dibikin itu dicari. Apanya tadi tuh? Jenisnya itu masuk jenis apa? Atau gimana nya? Coba share screen deh, biar bisa paham. Kamu ikut ini juga kah? Kelas Scratch juga, Raymond? Oh, enggak. Kamu emang main itu di sekolah? Ada pelajaran itu atau gimana? Scratch. Main sendiri, Scratch. Belajar sendiri. Keren. Itu sebenarnya ada juga tuh kelas Scratch gitu di Algonova. Miss juga ngajar kelas Scratch gitu. Kirain kamu ikut kelas Scratch gitu. Keren-keren. Tipe, fokus, skala. Miss. Bentar, apa Raymond? lalu gimana nih? Hmm? Gak tahu mau gimana. Gimana? Sorry nggak dengar skalanya. Kalian kan nggak tahu mau gimana. Mau gimana? Dari, oh maksudnya kamu nggak tahu cerita kamu itu kayak gimana skalanya, gimana fokusnya gitu. Atau nggak paham penjelasan, Miss?
Em, Dua-duanya. Bingung kah? Tapi paham paham nggak skala itu apa? Yang tadi Miss jelasin. Heeh, paham. Kayak kota gitunya. Atau kalau nah, kalau Raymond belum tahu kira-kira cerita Raymond itu ada di kota kah atau ada di skala apa gitu mungkin ditentuin aja nggak harus apa ya nggak harus bener harusnya benernya kota atau harus benernya planet ya gitu nggak harus sesuai kemauan Raymond aja. Misal emang Raymond maunya di kota aja lah ya udah kota gitu. Terus kalau ini fokus itu fokusnya nggak tahu sih. oh kalau fokusnya semuanya sama, fokusnya menyelesaikan misi melalui dialog. Yang beda itu jenis, skala, sama batasannya. Kenapa, Jihan? Ini skalanya gede atau kecil ini? Soalnya kan kalau kecil itu kota, rumah gitu-gitu. Hmm. Oh, ini di satu pulau gitu ya? Masalahnya ini punya saya. Apa? Kenapa ceritanya? Cahaya tersesat menjadi dewa. Ini sedunia gitu kah? Iya, jadi itu sedunia gitu, guys. Ya udah, tulis aja Apa? skalanya di dunia atau mungkin kamu mau tulis skalanya makro gitu. Nah, batasan paham nggak, Raimat? Kurang. Batasan itu sesuatu yang nggak boleh terjadi. Misal nih, cerita Raimat apa nih? Galaksi berpayung tengah malam sunyi, muncul sebuah galaksi di atas kota kecil. Oke, berkilau seperti mimpi yang salah alamat. Orang-orang mengira itu hanya cahaya biasa, dan tidak tahu langit sedang menyembunyikan rahasia. Payung merasa terbuka perlahan setelah hujan meteor yang lewat. Mungkin batasannya ini sih. Ini terus gimana ceritanya? Setelah ada galaksi berpayung, lalu apa yang terjadi? Kepikiran nggak? Udah kepikiran belum? Kayak gitu. Nah, jadi coba tanya deh, kira-kira apa hal yang tidak boleh terjadi di game itu? Gitu coba. Jadi itu masuknya batasan. Serius. Apaan itu raur-raur? Paham? Aidil sama Sas? Ya paham dikit-dikit. Ah, ya tuh, tidak boleh menanya informasi dari orang lain gitu. Intinya apa yang nggak boleh dilakukan lah di game itu supaya gamenya tetap berjalan, ceritanya tetap berjalan. Batasannya harus berapa, Miss? Nggak ada sih, satu, dua juga boleh. Nggak harus tertentu, bebas aja. Ditentukan sendiri kira-kira berapa. Miss, Kalau tadi satu cukup. fokusnya apa? Fokusnya menyelesaikan misi melalui dialog. Pakai dialog kita misinya. Kalau core ini gimana, Miss? Core? Core tuh apa core? Oh, ini fokus ya. Menyelesaikan misi melalui dialog.
Miss, aku agak nggak ngerti sama real, apa sih tadi tuh? Batasan. Batasan, Batasan tuh apa yang nggak boleh terjadi di permainannya supaya tetap berjalan. Kayak misal nih di cerita eh apa ya? Kayak tadi, misal contoh lain apa ya? Kira-kira ya cerita lainnya. Ya deh kayak tadi pas kita menjelajah astronot menjelajah ke luar angkasa, terus ternyata dia harus bertahan di planet lain gitu ya. Nah, dia nggak bisa kembali ke bumi gitu. Jadi batas-batasannya itu supaya ceritanya tetap berjalan. Kalau tiba-tiba dia bisa balik ke bumi, ternyata ceritanya udah selesai gitu. Jadi batasan itu yang nggak boleh terjadi di gamenya atau di permainannya atau di ceritanya gitu. Oh, berarti batasan astronot itu dia nggak boleh ke bumi. Iya, karena ceritanya dia harus bertahan di planet itu. Itu. Makanya dia batasannya dia nggak boleh bisa kembali ke bumi, dijemput bisa lama temennya gitu kan. Nggak boleh, nanti ceritanya udah selesai. Karena dia udah selesai di planet itu. Gitu. Ya, kamu Oh, ceritanya oke. tentang apa? Tentang kaktus komputernya gimana? Nah, kira-kira apa yang supaya bikin batasan atau supaya bikin ceritanya itu tetap berjalan, nggak boleh ada ini, bla bla bla, itu bisa. Misalnya kayak harus tetap ada di ruangannya gitu. Iya, Oh, oke. Setelah udah siap lalu gimana? kalau Kayak udah di kayak tadi di di klik yang frame 2 judul framenya. Terus di export as image. Nah, sip. Miss, kayaknya udah bener belum, Miss? Aku nggak tahu. Oh, DP realistis skalanya ruangan menyelesaikan misi melalui dialog. Ya, sip. Oh, oke. Di ruangan aja kaktusnya sama keyboardnya. Apa? Komputer ya? Heeh. Iya, bisa ideal. Fantasi mana tulisan fantasinya? Kan, nah itu ditulisin fantasi gitu. Jenisnya kan fantasi kan? Pedang anginnya. Coba tulis fantasi gitu. Di salah satu itu yang udah kamu bikin aja. Nggak usah dihapus. Bikin aja di sini. Fantasi, terus di sini apa tadi selanjutnya? Fokusnya permainannya ini pedang anginnya ini ada dimainin di mana? Apakah di dunia tertentu, aduh, atau di kota tertentu gitu. Miss, ini udah begini. Atau harus disubmit lagi? Udah kalau udah hijau berarti udah disubmit, udah ke submit maksudnya. Nah, gitu. Fantasi planet hitam. Terus batasannya apa?
yang nggak boleh terjadi, misal pedangnya nggak boleh hilang, misal. Itu kan batasan kan. Taruh di sini, coba. Batasan. Oh, itu batasannya. Yang ini emang batasannya. Ini kayak sinopsisnya nggak sih? Yang ini nih. Yang questnya nih coba diganti. Misal pedangnya nggak boleh dicuri gitu misal. Nanti kan kalau pedangnya dicuri ceritanya habis kan. Karena itu adalah cerita utamanya si pedang angin kan. Atau mungkin ada batas-batasan lain misal. Oke, ini yang terakhir teman-teman. Miss izin stop share dulu ya. Ideal ya. Dilanjut habis ini. Jadi selanjutnya, teman-teman berdasarkan sinopsis yang pertama nih, yang tugas satu tadi, kan udah ada sinopsis nih. Teman-teman copy, terus bawa ke ChatGPT-nya. Jadi di ChatGPT teman-teman minta untuk dibuatkan karakternya. Karakter sama lokasi. Lokasi tadi udah ya? Skala ya? Enggak, lokasinya, lokasi utamanya. Jadi teman-teman minta untuk dibuatkan karakter, latar, sama lokasi. Misal nih, buatkan karakter, lokasi, dan latar dari sinopsis berikut. Nah, dikirim deh tadi sinopsisnya. Nah, nanti kan dia bakal kasih karakter, lokasi, sama sinopsis. Eh, karakter, lokasi, sama latar. Habis itu teman-teman bikin frame baru di sebelahnya. Udah, tinggal masukin aja yang sesuai jawaban dari ChatGPT-nya. Karakternya siapa, latarnya siapa, sinopsisnya di mana. Gitu. Ini nggak harus dua ya. Nggak tahu nih kenapa hasilnya ChatGPT Miss ada dua. Satu aja juga nggak apa-apa. Gitu. Paham? Jadi kebetulan karakternya ini cuman ada si tokoh utama sama NPC. Bebas sih, biasanya kadang dari sinopsis itu ChatGPT bikin ada beberapa karakter. Gak usah banyak-banyak lah, 2 atau 3 karakter juga udah cukup. Ya, oke? Oke, coba bikin promnya. Atau mungkin Miss kirim promnya di kolom chat. Iya, boleh. Tapi diganti ya itu ya, sinopsisnya di iniin sendiri ya. Nanti kalau udah sama, diekspor terus dikirim di nomor 3 terakhir. Gitu. Masih soal yang tadi yang Coba lihat sini, Miss bantu. tadi udah dikelarin yang Oh, dua. udah, yang kedua, Iya, yang ketiga ya. yang Enggak. ketiga. Iya, yang ketiga kan yang pengetahuan permainan. Iya, yang pengetahuan permainan yang ini nih. Miss kirim tuh promnya. Buatkan Oh karakter, iya. lokasi, dan latar dari sinopsis berikut. Terus dikasih sinopsis di tugas yang satu tadi. Yang sinopsis cerita. Di copy paste. Buatnya sama di ini juga. Di ChatGPT. Terus bikin juga di Miro. Gini. Bikin di sampingnya lagi. Frame baru lagi. Terus tinggal copy paste dari hasil ChatGPT-nya tadi. Pakai prom yang udah Miss kirim tuh. Miss harus new chat gitu atau Harus harus apa? harus harus kayak new chatnya Enggak dong. gitu atau
Enggak, Oh, pakai yang sebelumnya kan juga udah bahas tentang cerita itu kan. Enggak harus new chat. Paham yang lain? Coba share screen deh biar Miss lihat kalau kalau nggak share screen nggak tahu nih paham atau enggak nih. Kalau udah lihat kerjaannya kan jadi tahu kan, oh ini paham, ini enggak gitu. Nah, udah tuh, Jihan udah bener, ada karakter, tinggal di copy aja. Jadi karakternya ada Cahaya, nggak usah semuanya di copy. Karakter-karakternya aja, ada nama Cahaya, terus siapa lagi tuh. Nah, itu nggak usah sifat-sifatnya ya, nama-nama Oke. karakternya aja. Sip. Raymond sama Aidil coba bisa lihat, paham nggak Raymond sama Aidil? Nah, karakter lokasi, setar sinopsis. Loh, diganti dong sinopsisnya Aidil. Kan itu masih sinopsis cerita, Miss. Diedit aja promnya, bisa tuh. Nah, tuh ada logo pensil edit. Nah, diubah pada suatu hari terjadi bencana ingatannya diganti pakai sinopsis cerita kamu. Sinopsis cerita kamu yang di Miro, yang di tugas 1 tadi. Raymond udah kah? Udah. Oke, sip. Coba lihat dulu, Miss, di Mironya, di tugas yang 3. Di Mironya coba. Di yang sticky notes tadi. Di sini. Nah, yang tugas 3. Di ChatGPT-nya mana? Kata-kata acak kombinasi. Nah, coba bikin itu tadi yang Miss kirim di kolom chat. Buatkan karakter, lokasi, dan latar dari sinopsis berikut. Nah, itu sinopsisnya yang Miss kirim diganti pakai sinopsis cerita Raymond sendiri. Buatkan karakter, lokasi, dan latar dari sinopsis berikut. Nah, sinopsisnya di-copy dari tugas yang pertama tadi. Paham nggak maksud Miss? Di-copy dulu. Yang di kolom chat yang Miss kirim di-copy. Nah, itu coba diedit nih. Ntar, diedit dulu. Di sini ada logo pensil. Nah, itu diedit. Nah, sekarang pada suatu hari ini dihapus. Itu kan masih cerita Miss tuh. Pada suatu hari terjadi bencana di seluruh dunia. Coba dihapus dulu. Nah, mau. Mm-mm, gini. bentar. Oke. Dihapus. Ini juga terjadi bencana di seluruh dunia. Dihapus juga. Nah, diketik coba buatkan Gini karakter. benar kan? Ntar dong. Buatkan karakter, lokasi, dan latar. Nah, dan latar. Terus Raymond ke Miro Raymond. Miro yang tadi. Yang tugas pertama. Yang bikin sinopsis. Tugas 1 tadi. Ceritanya. Nah ini ya. Di tengah ini ya. Ini di copy nih. Ini diklik 2 kali coba. Nah, di copy terus di paste di promnya tadi. Miss Sip. gini. Nah, sip. Dikirim, Raymond? Ntar, tadi Aidil dulu. Ya, gitu. Ini yang di copy nih. Iya, yang di copy Ria, Ibu Ria, Pak Arman. Terus lokasinya Kota Samudra. Tuh. Terus siapa tadi panggil? Jihan atau Sas tadi yang panggil Miss? Jihan ya?
Kayak gini, Miss. Iya, ada cahaya apa itu? Itu apa? Itu, Tokohnya cahaya, itu tempatnya. iya. Ntar saya Oke, mau nuin. Hasan. kirain apanya. Nah, terus bikin ini baru, Raymond. Frame baru di sebelahnya. Frame di mironya lagi. Ini ditaruh di ini ya, Mas. Di miro. Iya. Oh, Nah, di buat sini. dulu berarti ya. Iya, buat frame baru lagi di sini. Di kanannya. Nah, terus di situ diisi hasil dari ChatGPT-nya tadi, di copy. Tadi kan di ChatGPT udah hasil ada karakternya kan. Ini Taruh buat deh di pakai situ. ini juga, pakai sticky note. Iya, Kopi semuanya nih. iya. Yang ininya aja, coba dari atas, coba dilihat dulu. Nah, ini aja nih karakternya. Oh, karakternya satu doang. Berarti ini aja yang di copy. Arka, terus sebuah kota kecil bernama Lembah Sora. Gitu, nggak usah semuanya. Sifat-sifatnya nggak usah. Nah, Arka, terus lokasinya sebuah kota kecil bernama Lembah Sora. Bikin sticky notes baru lagi di bawahnya untuk lokasinya. Nah, tadi tuh yang, nah, sip. Miss, Iya, ini udah bener belum kayak gini? karakternya pemilik laptop, kaktus kecil, meja belajar, latarnya batu. Miss, Oke, jangan dibacain. iya udah benar. Eh, Dikirim di yang nomor 3 ya. Nih, hanya dua sticky note aja. Ini yang latarnya semuanya deh di copy deh. Ada waktu, suasana, kondisi dunianya. Ini aja, kalau ke copy, kalau yang itu copy semua, Raymond. Dipilih dulu aja. Nah, kalau copy yang bawah nih ke copy semua nih nanti. Nah, kalau udah ini tinggal sama ininya. Kan tokohnya udah, Iya, lokasinya udah. Lokasinya kalau udah belum? kasih ini ya. Iya, Kota Samudra sama Bukit Karang. Gedein lagi frame-nya kalau kurang ini, Raymond. Nah, udah kalau udah di-download ya, terus dijawab di yang nomor 3 tadi tuh yang Raymond belum. Udah dikirim, Sas? Oke. Itu ada pertanyaan juga tuh di 456. ini yang bintang apa? Bentar, Miss baru tahu ada bintang. Tentang apa? Maksudnya soal bintang. Teman kamu, oh nggak usah nih. Ini cuman ini aja, bekerja berpasangan. Lewatin aja yang bintang. Yang 456 aja dijawab. Oke, kita balik ke Zoom, teman-teman. Sudah selesai. Yang bintang itu gak usah ya. Nggak usah, skip aja bintangnya ya. Oke, jadi hari ini belajar apa? AI. Menggunakan, Ngapain AI-nya ya? Belajar AI lah kan kelas AI. menggunakan Miro. Iya, menggunakan Miro. Apalagi tadi, bikin apa tadi? Bikin Bikin cerita. Hmm, terus sama juga, alur gitu. apa?
alur-alur. Iya, alur ceritanya. Terus kita juga tentuin pengaturan permainan sama pengetahuan permainannya. Nah, minggu depan dari cerita itu kita akan implementasikan, kita buat cerita fullnya, nggak bikin sendiri, dibantu sama ChatGPT. Terus nanti kita bikin cerita fullnya, kita masukin ke dalam Twine, ke mesin Twine-nya nanti jadi sebuah game yang bisa kita mainin. Oke? Susah nggak hari ini? Lumayan. Daripada 2 pertemuan minggu lalu. Paling susah hari ini daripada 2 pertemuan yang lalu. Oke, ketemu lagi minggu depan ya di jam yang sama. Terima kasih untuk hari ini. Selamat malam, teman-teman.